Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Duduk. Nah, jadi Mas saya kan baru pertama kali ini melakukan sesi konseling. Iya Mas, saya baru pertama kali ini ikut sesi layanan konseling. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya ya belum pernah Mas, karena saya belum ada waktu untuk melakukan sesi konseling, layanan konseling ini. Ya, jadi baru pertama kali ini. Ya, baru pertama kali ini. Jadi di layanan konseling ini memang ada asas-asasnya. Di layanan konseling ini ada asas-asasnya. Iya betul, ada asas-asasnya. Kalau boleh tahu asasnya itu apa saja? Nah, untuk asas-asasnya ya sebenarnya sih banyak, cuman kita menyebutkan 3 kategori saja gitu ya. Yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu masnya itu berbicara apa aja gitu. Penting terbuka gitu. Jadi ketika saya berbicara itu bebas gitu kan, sesuai apa kata saya yang saya ucapkan tadi. Iya. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Ya, Nah, asas kesukarelaan masnya itu ternyata kayak nggak ada halangan gitu loh Mas. Jadi kayak kamu itu nggak ada halangan untuk datang ke sini. iya. Yang ketiga itu asas kerahasiaan. Nah, yang ketiga itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa Mas? Jadi masnya itu berbicara sama saya dijamin aman gitu Mas. Saya nggak akan menyebar-nyebarkan gitu. Berarti ketika saya berbicara mengenai masalah saya jamin aman gitu. Ya betul, aman. Sebelumnya ngomong-ngomong kita kan belum perkenalan. Iya Mas, kita belum perkenalan. Kalau boleh tahu nama Mas siapa ya? Kalau nama saya Dia Kelly Sofi Mas. Ini Aditya Kailasofi semua. Iya, panggilannya itu Adit. Adit. Ya, Ya, bisa dipanggil Adit. iya bisa dipanggil Adit. Kalau boleh tahu rumahnya di mana ya? Kalau rumah saya ada di Jepara Mas. Di Jepara. Iya, Jepara. Jeparanya itu di bagian mana ya? Jeparanya itu di bagian Karimun Jawa. Karimun Jawa. Iya. Oh, lewat pantai-pantai gitu. Nah, gitu Mas. Berarti nyabrang laut gitu, Iya. lewat kapal gitu ya Mas. Iya. Nah, kalau untuk biayanya itu berapa ya Mas? Kalau naik kapal gitu Mas? Kalau biayanya naik kapal itu sekitaran PP ya Mas. Kalau PP itu 200. 200? Oh, cukup mahal ya Mas ya? Mahal. Itu yang ekspres Mas. Ini ekspres. Ya. Oh, gitu. Tadi perjalanannya gimana gitu Mas? Kalau perjalanannya itu alhamdulillah ya, gak ada halangan, baik-baik saja Mas. Baik-baik saja, Ya, aman berarti. mulus. Kan tadi lewatnya laut, Iya lewat. lewat dalam pantura gitu. Iya. Nah, untuk statusnya Mas itu apa ya Mas? Bekerja atau kuliah atau apa? Kalau status saya itu kuliah, tapi sambil bekerja. Betul. Kuliah apa Mas? Kuliah jurusan ekonomi Mas. Ekonomi. Iya. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana ya?
Kalau kuliah saya Iya. di Universitas Jepara Mas, kan ya dekat-dekat Jepara situ lah. Iya. Jadi gimana Mas Adit? Kok kelihatannya muka kamu kok agak nggak enak, cemburu gitu, Mas Adit? Iya Mas, karena saya akhir-akhir ini Akhir-akhir ini kenapa Mas? akhir-akhir ini itu bingung untuk memutuskan suatu pilihan Mas. Untuk memutuskan, Suatu pilihan dalam arti pilihan itu pilihan apa gitu loh? dalam arti pilihan itu kayak saya dituntut nggak dituntut sih Mas, kayak disuruh orang tua saya itu mondok sambil kuliah. Nah, tetapi saya pribadi mondok sambil kuliah itu kan berat sih Mas, Ya berat. gitu. Kan kami gini ya Mas, ya betul berat, tapi kan itu tanggung jawab kamu gitu, mondok sambil kuliah. Iya, mondok sambil kuliah. Iya benar Mas, itu tanggung jawab saya. Tetapi kalau saya melakukan dua hal tersebut saya bersamaan, takutnya yang satu ngalah, yang satu lanjut. Jadi ibu saya membiayai saya dua-duanya, tapi yang satu itu saya tidak, saya kayak seriusin, yang satu saya seriusin Mas. Takutnya membuat ibu saya kecewa. Ya, betul. Kan terkadang kan orang tua kan pengen anaknya sukses gitu. Iya, Jadi Mas Adit itu pilihannya kan begini, kan maunya kan ada dua, iya. kuliah sambil mondok. Sambil mondok. Jadi sekarang ini kuliah saja gitu, mondok nggak enggak, Mas. diteruskan apa gimana Mas? Tadi itu kalau pilihan saya itu lebih baik mondok dulu, mondok baru selesai baru kuliah. Nah gitu. Tapi orang tua saya berkata lain Mas, dia pengennya saya mondok sambil kuliah. Mondok Itu. sambil kuliah. Ya, Ya itu ya, jadi kan gini Mas, kita itu harus berniat gitu, berniat agar kita itu mewujudkan mimpi kita gitu. ya. Terkadang kan kita, oh iya, dari rumah kita semangat. Nah, lalu di perjalanan kita kayak rasa-rasa malas gitu loh. Malas terus. Nah, lalu sampai kuliah agak berbeda gitu. Nggak ada motivasi gitu. Tapi yang saya masalahkan itu gini Mas, kayak saya pengennya itu ya mondok dulu sampai lulus, tapi itu baru kuliah. Tapi ibu saya itu bilang kayak mondoknya apa ya, bilang gini, kalau kamu mondok dulu sampai lulus baru kuliah, nanti kamu apa udah dewasa, nanti kamu nggak mau kuliah gitu. Gitu. Ya, kalau bisa ya Mas, betul sih perkataan orang tua. Tapi kan dari kita sendiri itu kita itu harus bersemangat gitu, karena kita Ya. tuh dibiayain orang tua Ya, untuk mengejar mimpi kita gitu. saya sebenarnya juga pengen Mas mondok sambil kuliah itu ya bisa-bisa aja. Tapi yang saya takutkan itu di antara dua-duanya itu ada yang tidak berjalan mulus bareng gitu. Ya, tapi kalau pendapatnya Mas Adit,
kuliah saja. Mondok itu kan dulu kan waktu SMP kan sudah mondok kan. Ya, Nah, sekarang kalau bisa ya kuliah sambil mondok kalau bisa ya. Nah, kalau nggak bisa ya gitu, kuliah saja sambil kerja kalau bisa gitu. ya, Nah, jadi gini Mas Adit, bagaimana Mas Adit itu cara mengatasi rasa capeknya waktu Mas Adit itu kuliah sambil mondok, terus sambil banyak tugas di kampus, di kuliah, itu gimana itu Mas Adit? ya, saya ya harus bisa membagi waktu di antara dua hal tersebut, Mas. Gitu. Misalnya, ketika saya kuliah, ya saya kuliah dulu sampai sore, tapi saya di kampus itu tidak ikut organisasi. Itu soalnya kalau saya ikut organisasi, nanti kan pasti tambah ada acara-acara, tambah acara lagi sih Mas. Iya, Nah, banyak acara. nanti apa di belakangnya kayak pondokan saya nanti ya keteteran Mas gitu. Oh, gitu. Jadi saya kuliah ya kuliah mulai dari pagi sampai sore. Kalau kuliah selesai ya saya pulang gitu Mas. Ya, ketika saya udah pulang, saya langsung kayak ya kayak dibilang apa namanya, bilang pegel ya, pegel Mas, soalnya habis kuliah langsung ngaji gitu itu pondok, berikan waktu saya langsung ngaji sore itu Mas, langsung ngaji sore, terus ngaji malamnya itu apa namanya, malamnya saya hafalan. Nah, oh gitu ya Mas ya. Iya Mas gitu. Saya beri solusi sedikit agar benar gitu ya Mas, untuk jalan yang benar Iya, biar nggak tersesat. oke Mas. Orang lain itu belum tentu kayak Mas Adit Mas. Karena Mas Adit kan kuliah sebelumnya. Orang lain itu belum tentu, karena itu dia itu fokusnya kemungkinan itu satu, kuliah dulu baru kerja. Kalau orang lain gitu. Kalau Mas Adit itu pun beda, kuliah sambil mondok. Kalau nanti suatu saat kan mesti kan ada hasilnya Mas. Nah, hasilnya itu Mas Adit itu bisa mengasih contoh kepada keluarga, ke kampus, ke lingkungan. Nah, gitu Mas. Iya, Itu sedikit solusi dari saya gitu Mas. iya Mas. Terima kasih Mas atas solusinya, dan saya juga terima kasih karena Masnya sudah mau menerima saya di sini dan mendengarkan Iya. cerita saya dari awal sampai akhir. Ya. Jadi sesi konseling cukup di sini saja gitu ya. Iya. Hari ini. Misal kalau ada kalau mempunyai masalah lagi bisa kesini lagi gitu. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.